We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you, that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat sore Bang Rovinus Monteiro, seorang penyelam. Selamat sore, Pak. Oke. Kegiatannya apa Bang ini sebetulnya? Kok bisa ke Australia, kemana-mana bersama Angkatan Laut ini? Silakan. Kegiatan sih, kalau soal berlayar itu hobi, Pak ya. Hobi, kalau kerjaan, saya sih kerja asli saya freelance geologis, kemudian suka punya kegiatan sosial gitu. Geologis ya? Ya, Oh. geologis Trisakti sih tadinya lulusan. Nah, di Lembata bisa menemukan apa, Bang, sebagai geologis? Sebagai geologis di Lembata, saya lagi buat peta geologi Lembata. Kebetulan di NTT ini kita cuma peta regional kan, nggak punya peta detailnya. Gitu, saya gerak sendiri juga sih, nggak sama badan apa di Lembata gitu. Oke. Nah, Bang, kapal yang coklat itu kapal apa, Bang, yang dibawa sampai ke Australia itu? Yang sampai Australia itu perahu Padewakang. Padewakang itu perahu itu aktif di Nusantara di tahun 1500 sampai 1700-an, Pak. Gitu. Itu dia nenek moyangnya Pinisi sekarang. Kalau sekarang kita tahu perahu tradisional Indonesia, banyak yang kenal yang namanya Pinisi. Nah, si Padewakang ini lebih tuanya Pinisi gitu. Oh, dan itu baru atau memang kapal dari 500 tahun yang lalu? Baru, Pak. Itu dibuat bulan Mei tahun 2019, selesainya di bulan November 2019. Jadi perahunya itu kita buat dari replika yang pernah ada, gambar-gambar pelaut Belanda, Portugis yang pernah ke Indonesia, ke Nusantara. Nah, gambar-gambar itu kita kumpulkan, kemudian kita buat replikanya, kita buat perahunya, kita bangun. Kita tanya ke tukang perahu, apakah dia bisa buat? Ternyata dia bisa buat, dan bentuknya mirip seperti yang digambar itu. Itu layar ya? Iya, layarnya masih model dulu tuh, yang segi 4 gitu. Pakai kain? Bukan, jadi bahannya itu dari serat semacam lontar gitu, itu diiris halus kemudian ditenun sama ibu-ibu. Oh, oke. Bukan terpal berarti, bukan kain terpal Nah, berarti ya? kalau Oh, dilihat kasat mata sih bentuknya mirip terpal ya, kayak kalung beras sekarang. ya. Ya, tapi dia aslinya itu dari serat pohon Wow. gitu. Nah, Itu ini pohon palem-paleman yang hidup di muara sungai. Nah, itu sama ibu-ibu di Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan ada yang masih menenun tuh. wow. Dan ini hobi? Itu hobi. Wow. Kalau dari itu berangkat dari Lembata? Dari Makassar, Pak. Oh, Makassar. Makassar ke Australia ya? Makassar ke Australia. Berapa hari, Bang? Kebetulan di tahun 2000 ini harusnya kan di Australia itu ada peringatan 250 tahun penemuan benua Australia sama Kapten James Cook-nya dari Inggris, dari kerajaan Inggris. Nah, tapi menurut ceritanya suku aborigin di Australia bahwa sebelum bangsa Inggris masuk ke Australia, itu sudah ada
bangsa Spanyol yang pernah mendarat di sana, dan ada orang-orang kulit kuning yang dari utara katanya, yang datang ke situ untuk mencari teripang. Nah, kebetulan cerita tentang mencari teripang ke selatan ini di kerajaan di Sulawesi itu ada di tahun 1600-an itu ada uh, jual beli teripang yang besar-besaran di sana, Pak. Jadi orang Makassar itu turun ke selatan untuk mencari teripang itu di daerah Nusa Tenggara sampai ke Australia mencari teripang. Kemudian di Makassar itu ada dari Cina yang datang membeli di situ. Pasarnya ada di Makassar waktu itu. Oke, berarti Makassar seperti Singapurnya sekarang ini ya? Iya. Iya, 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 iya. Interesting sekali. Wow. Nah, kerajaannya nggak tahu ya? Tidore, Ternate, atau Kerajaan Goa, Pak. Goa? Oke. Ya, Ya. di Makassar tahun itu kan ada dua kerajaan kembar tuh, Goa Talo. Yang aktif besar itu kerajaan Goa di sana. Oke, oke. Oh. Yang punya Sultan Hasanuddin tuh turunannya. Iya, 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 iya. Bang, Ya, Pak. bisa ceritakan sedikit tentang pelayaran Anda, Bang? Sudah kemana saja? Pelayaran, ini saya balik lagi, kalau saya sih memang hobi berlayar ini dari kecil. Jadi dulu waktu kecil saya suka, ya kasarnya nyolong ya, ngambil perahu nelayan yang ada layarnya, kemudian saya layari di pantai, di Lembata, di Tarantuka. Nah, kemudian ketika saya kuliah ke Jakarta, saya main ke Kepulauan Seribu, banyak tuh tukang perahu di sana. Nah, dari situ saya sempat uh, buat satu perahu kecil. Nah, itu mulai awal saya berlayar jauh itu sejak saat itu tuh. Saya buat perahu kecil di Pulau Pramuka waktu itu. Kemudian saya layari keliling Kepulauan Seribu itu di tahun 2009-2010. Kemudian saya punya pelayaran panjang solo itu dari Makassar ke Jakarta dengan perahu Sandek punya Sulawesi Barat. Nah, kebetulan di tahun 2014 itu saya punya cita-cita untuk museumin perahu-perahu tradisional Indonesia. Jadi selama ini kan kita anak muda zaman sekarang itu cuma tahu perahu tradisional itu kayak pinisi mungkin. Tapi perahu-perahu kecil itu kita nggak tahu. Kita nggak tahu kalau di Mandar punya sandek, di Bali punya jukung, di Lembata punya peledang. Nah itu kita nggak tahu. Jadi saya ceritanya pengen museumkan perahu ini. Kebetulan waktu itu sempat kerjasama sama Museum Bahari Jakarta. Jadi saya layari perahu dari Sulawesi Selatan ke Jakarta. Itu waktu pelayarannya 1 bulan 3 minggu kurang lebih. Wow. Kemudian pelayaran lainnya saya gabung di kelompok Padewakang Jurne itu dari Makassar ke Nulumbui di Alhemlan, Australia Utara. Itu di tahun 2019 dari tanggal 9 Desember sampai 23 Februari 2020. 9 Desember 2019 waktu itu. Ya untuk pelayaran panjang sih yang itu. Pelayaran pendek-pendeknya ya kayak dari Sulawesi Barat ke Sulawesi Selatan, main di depan Jakarta ataupun di kepulauan NTT sini gitu. Wow. Itu pakai perahu kecil di lautan besar nggak masalah, Bang? Nggak masalah selama kita pelajari angin, gelombang, gitu kan. Kalau kita berlayar itu ngikut musim, gitu. Ada Wow. musim, kalau ya hitung musim hujan, musim kemarau itu kan berdasarkan angin ya, angin timur, angin barat. Nah, kita harus tahu dulu musim angin utamanya seperti apa, kemudian ada angin-angin lokal, nah di situ kita bisa pakai untuk berlayar gitu loh. Jadi masalah nggak apa-apa, ya kurang lebih sama kayak kita jalan di darat sih. Emang jalan di tempat ramai nggak apa-apa ya, nggak apa-apa kalau kita tahu keadaannya seperti apa gitu loh. Itu Abang belajar di mana, Bang? Belajar awalnya saya otodidak yang tadi saya ceritakan dari kecil saya ngambil
perahu nelayan, saya coba layari gitu, saya lihat nelayan main layarnya seperti apa gitu, terus saya coba-coba bisa. Kemudian ketika di Jakarta, saya pengen serius belajar yang benar, saya sempat ikut kursus di Neptunus Sailing Club di Ancol waktu itu. Nggak tahu sih sekarang masih ada apa nggak klubnya, gitu. Wow, wow. Kemudian untuk cara-cara pelayaran tradisional juga saya belajarnya sama pelaut-pelaut Sulawesi ya. Jadi saya ke Makassar, ke Mandar, di sana saya nginap sama di rumahnya nelayan, di rumahnya pelaut sana. Ya itu setiap hari coba pelajari cara berlayarnya mereka gitu. Wah, interesting. Orang yang seperti Anda banyak nggak, Bang? Nggak banyak sih, Pak. Kalau dihitung-hitung di Indonesia ini kita yang tipenya hobi layar pelaut tradisional seperti saya nggak sampai 10 mungkin. Oh, wow. Anda berarti aset negara, Bang. Apa yang sudah diajarkan laut kepada Anda, Bang? Silakan. Laut, laut sih ngajarin apa ya? Disuruh kita tuh untuk apa adanya, lebih banyak berserah gitu loh. Ikhlas ngejalanin, nggak usah coba-coba gitu. Bertindak taktis harus iya gitu. Dan kalau ada pernah, Bang, ada ombak besar atau gimana gitu? Beberapa kali ya, karena gelombang besar itu kan kita dari perakilan cuaca bisa kita ramalkan bahwa akan datangnya kapan gitu. Bisa kita persiapkan. Kemarin sempat beberapa kali saya nggak dapat sinyal, jadi saya jalan aja jalan, berlayar aja karena pengetahuan perbintangan saya juga kurang bagus. Sering saya nanya-nanya sama nelayan kondisi laut seperti apa. Nah, gelombang besar itu ada, kadang-kadang datang tiba-tiba karena perubahan cuaca tiba-tiba kan. Nah, ya sampai sekarang ini sih saya bisa ngelaluin semua gitu. Wow. Gitu. Yang penting kita tahu tadi jangan coba ngelawan alam deh. Jadi ngikutin aja alurnya dia. Gitu. Kita bisa bisa melawan tapi nggak bisa langsung berhadapan gitu loh. Kita bisa perkirakan untuk ngambil celahnya untuk bisa maju gitu. Wow. Apa pernah nggak, Bang, seperti yang di film-film ombaknya besar sampai akhirnya masuk ke perahu segala itu pernah, Bang? Pernah waktu berlayar sendiri, perahu saya sempat kena gelombang besar, sempat kemasukan air setengah perahunya. Jadi saya berlayarnya tuh kayak nungging gitu loh. Perahu yang depannya udah penuh sama air, saya di belakangnya di atas gitu. Itu saya berlayar seperti itu dari jam 1 siang sampai jam 5 sore sampai dapat pulau lagi gitu. Karena Kem selama itu saya nggak bisa keluarin air, setiap kali saya keluarin pasti masuk lagi karena gelombangnya kan gede. Jadi saya tetap lanjutin aja. nggak tenggelam itu, Bang? Enggak, karena saya sambil sambil keluarin air sambil berlayar itu. Jadi sambil tangan sebelah kiri pegang layar, kanan buang air gitu. Kaki nahan kemudi. Bahkan Wow. ada yang bilang jangan berhenti saat badai, itu benar juga sih. Karena badai itu kan dia se setempat ya. Dia nggak terus jalan gitu loh. Apalagi badainya menghadap kita datang ketemu dari depan, itu dia akan lewat gitu. Kalau kita berhenti ya kita akan tetap dalam badai. Jadi kita mesti tetap jalan untuk melewatinya gitu. Wow, wow. Dan benar setelah badai itu lautnya teduh, sampai saya masuk ke pulau itu lautnya teduh banget. Jadi setelah laut teduh itu baru mulai saya betul keluarin air sampai depannya naik setengah, saya lanjutin ke pulau. Wow. Nggak panik itu, Bang, ya? Panik ada sih, tapi ya gitu namanya sendiri, mesti diatasi Pak. Wow, nyali Anda besar. Your life, your rules.
Apa yang mempertegas Anda di dalam diri Anda ini, Bang? Silakan. Your life, your rules. Saya sering ngelihat kalau kita hidup pada umumnya ini kan sering terjebak sama aturan hidup umum, Pak ya, yang kita masih harusnya setelah sekolah, kerjanya seperti apa, atau pulang ke rumah, kemudian kalau mau ngapa-ngapain nggak enak dibicarain orang gitu. Ya kalau ke saya ya, hidup kita ya punya kita gitu. Saya ngeibaratin hidup itu ya kayak perahu sama lautan ketika kita berlayar. Diri kita ya perahu kita, lautan ya jalan hidup kita. Kita mau kemana ya kita yang nentuin gitu loh. Kita boleh Ya. berlayar lawan angin, lawan ombak, tapi kita perlu strategi untuk melewatinya. Nggak perlu kaku kita sama aturan hidup. Yang penting kan kita tahu kemana tujuan sama hidup kita gitu loh. Dan kita tahu cara capainya gimana. Wow, Gitu lah. saya bertemu orang luar biasa ini. Terima kasih, Pak. Wah, saya nggak kepikir, Bang. Saya di laut yang agak dalam gitu udah Ya. lihat tahu di kedalamannya udah takut. Anda mengatakan orang yang takut mencoba tidak pantas menginginkan sesuatu, menginginkan apapun. Orang macam apa yang pernah Anda lihat, Bang, hingga Anda mengatakan ini? Silakan. Uh, Sebagian besar kita hidup, manusia yang hidup ini kan lebih memilih untuk tinggal di zona nyamannya kan. Dia hidup di zona nyaman, tapi dia punya banyak keinginan. Dia pengen ngewujudin keinginan itu, tapi untuk ngewujudinnya dia punya banyak pertimbangan. Dia takut mencoba, takut memulainya, gitu. Ya, kalau kita cuma pengen nggak dilakuin, nggak tahu mau jalannya seperti apa, ya kita nggak bakal tahu gimana sensasinya, kemudian hasilnya bakal seperti apa, kita nggak bakal tahu gitu loh. Jadi ya keinginan tinggal keinginan, sedangkan waktu usia tetap jalan kan, gitu. Jadi ya kalau takut mencoba ya nggak bakal jadi apa-apa, nggak bakal dapat apa-apa gitu. Banyak, Bang, yang Anda temui. Banyak. Dan Anda Hampir bukan sebagian orang besar seperti kita itu, kan Bang. seperti itu, nggak berani keluar. Sebagai pemulung sekalipun juga dia nggak berani pindah profesi gitu. Dia udah nyaman jadi pemulung. Dia coba ganti jadi kenek, mungkin penghasilannya nggak sebagus pemulung mungkin, gitu. Apalagi yang level hidupnya lebih tinggi, level ekonominya ya, gitu. Saya harus interview Anda lagi, Bang. Pengalaman Anda mesti banyak sekali di lautan. Ya sih, kemarin kaget juga sih dihubungin. Kita tidak bisa berpikir dengan baik, mencintai dengan baik, dan tidur nyenyak jika belum makan dengan baik. Ini wow banget, Bang. Sangat basic tapi banyak orang yang lupa ini. Dapat dapat wisdom dari mana ini, Bang? Silakan. Itu semua sih sebenarnya apa semua yang kita lakuin ini awal mulanya kan dari makanan yang kita makan dan gimana cara kita makan kan. Jadi gimana cara kita makan itu mempengaruhi seluruh aktivitas kita ke depan gitu, dari setelah kita makan sampai 1-2 jam sampai sehari setelah kita makan gitu. Dan apapun semua kegiatan pasti ada hubungannya sama makan. Mau sepetualang hebat pun pasti yang ditanya, "Lu ke sana makannya apa?" gitu. Jokowi ketika ke Amerika pun ditanya, "Jokowi makan apa di sana?" gitu. Jadi makanan itu utama untuk kita sebelum kita ngelakuin apapun. Jadi saya sering dimanapun saya berada,
ketika saya lagi pengen apa ya saya hidangkan untuk saya nikmatin gitu. Saya pernah lagi gelombang, saya pengen makan spaghetti, ya saya buat spaghetti di atas perahu gitu. Lagi gelombang, harusnya sibuk gitu, selesai gelombang berlalu kita udah bisa ngatasin perahu, keluarin buah kesukaan itu seneng banget. Dan itu ketika kita selesai semuanya, kita akan bercerita, cerita tentang ketakutan kita soal gelombang itu hilang. Yang kita ceritain bahwa makan buah setelah gelombang itu enak banget gitu. Anda kok nggak Jadi masuk angkatan laut, Bang? angkatan laut sempet sih mencoba dulu di tamat SMA, tes nggak lulus. Kemudian selesai berlayar, diajakin untuk masuk di 2014 ya, untuk gabung karena saya sudah ijazah S1 waktu itu, tapi saya malah berpikir hidup saya sekarang ini udah lebih nyaman dari kedinasan mungkin. Karena saya udah nemuin apa ya, kebahagiaan saya di luar itu loh. Ketika saya memilih, seandainya saya memilih masuk lagi ke kedinasan, mungkin saya akan terikat sama aturan-aturan gitu. Dan jadi sekarang pun, walaupun tidak di dalam angkatan laut, saya bermitra sama angkatan laut cukup baik gitu. Jadi kurang lebih mau ada di dalam angkatan laut ataupun di luar angkatan laut, jiwa saya di angkatan laut mungkin ya. Anda sudah di laut ya? Sudah di laut ya. Gelombang atau badai paling lama berapa jam, Bang? Gelombang atau badai, saya pernah di utara Sumbawa itu dari malam jam 11 malam sampai pagi jam 4 pagi. Kemudian pernah di uh, apa namanya, di Alor, utaranya Alor itu kita sempat 3 jam di situ. Kemudian di selatannya Saumlaki pas perbatasan Indonesia Australia itu ada 2 jaman mungkin, itu juga di tengah malam ya, pas jam 12 sampai jam 2 gitu. Itu nggak tidur, Bang ya? Iya, jadi ketika datang badai gitu kita memang mesti gerak semuanya. Semua yang kita latih itu keluar gitu. Dan lebih banyak refleksnya sih. Dan ketika gelombang itu tuh kita jadi tahu tuh aslinya kita seperti apa. Ya mungkin kalau teman-teman yang suka mendaki gunung ngajak ayo mendaki gunung, dia di puncak kita tahu tuh aslinya orang seperti apa. Nah di laut juga kayak gitu tuh, pas lagi di laut apalagi kita nemu badai, aslinya orang tuh kita tahu di situ. Yang ya mungkin kita sama-sama ikut latihan berlayar, ketika kita sampai di laut nemu gelombang, takut, berani, masa bodoh, itu ada semua muncul itu. Nah, itu kalau 1 bulan lebih berlayar itu tidurnya gimana, Bang? 1 bulan lebih kalau yang Makassar ke Jakarta, tidurnya saya sempat tidur di laut itu sekitar 5 malam. Itu tidur di atas perahu. Jadi perahunya saya tutup layar, kemudian hanyut aja gitu. Gitu hanyut, nanti bangun, selama hanyut sih saya nyalain GPS ya. Jadi saya ke tracking tuh saya hanyutnya kemana gitu. Kalau ada arus, larinya kemana, ketahuan pas bangun saya lihat di GPS gitu. Lebihnya saya tidurnya di darat. Jadi kayak saya singgah ke pulau, kemudian kalau pulau kosong ya tidur aja di pantai gitu atau buka tenda. Kalau pulaunya berpenghuni ya biasanya nelayan-nelayan kita ini kan baik. Jadi ketika kita sampai ke pantai, datang tuh nyapa, kemudian ngajak ke rumahnya tidur di rumah gitu. Ya Oh, kalau ada tagline di laut kita bersaudara itu benar sih. Jadi selama di laut itu banyak yang jadi nemu teman baru gitu loh. Tadi sempat kita cuma papasan di laut, ternyata di darat itu ketemu, wah langsung tuh jadi udah kayak keluarga gitu. Atau kita sampai ke pantai terus ada yang nyamperin, udah jadinya cerita tentang laut, lanjut diajak ke rumah gitu. wow, wow. Saya pertama kali saya pengajar angkatan laut.
Oh, Tetapi tapi saya belum pernah dengar cerita mereka berlayar seperti Anda. Mereka pasti bawa pasukan semua dan kapal besar. kalau angkatan laut mungkin saya sempat dekat sama Kapten Gita Aja Kusuma, mungkin ingat yang ngelayarin pinisi tahun 89 ya. Eh, 89 kalau nggak salah, dari Jakarta ke Vancouver, Amerika. Ya, kebetulan saya dekat sampai kemarin meninggalnya di 2020 juga masih kontak-kontakan sebelum sebulan sebelum meninggalnya itu. Oke. Kalau Anda ini pelaut liar ini, Bang. Laut Ubi, Pak. Luar biasa sekali. Hidup ini hanya ada satu pilihan. Hidup ini hanya ada satu, pilihan hanya dua. Menikmati atau menyesali hidup. Bagaimana Anda menikmati hidup ini, Bang? Silakan. Nikmatin hidup, ya lakuin apa yang saya mau. Banyak bersyukur, berbuat baik, ikhlas, dan yang pasti di setiap tempat, komunitas, di mana saya berada, saya coba melihat di situ apa gunanya saya untuk komunitas itu, tempat itu gitu. Jadi gimana ya saya bisa berguna untuk tempat itu gitu. Dengan itu saya menikmati hidup saya, karena kita nggak tahu kan, kita batasan usia kita sampai kapan gitu. Jadi ngelakuin aja, saya percaya sih soal rezeki gitu udah diatur gitu. Kita bakal dikasih rezeki, batasan rezeki kita berapa ya kita akan dapat segitu gitu. Mau kita dikasih level kerjaan yang paling tinggi atau paling rendah, kalau rezeki kita ya di tengah-tengah ya kita bakal dapat di tengah-tengah itu gitu. Jadi yang ngelakuin aja apa yang kita mau gitu. Dan yang penting coba jadi berguna gitu. Jadi saya sering dibilang suka jalan sana sini ya. Yang penting saya bisa berguna untuk semua tempat yang saya datangi itu gitu. Gitu. Wow, Anda benar-benar adventurer, Bang. Kalau naik gunung kan ya mungkin satu desa gitu aja. Kalau Anda kemana-mana. Wow, wow, luar biasa. Ada rencana, oke, kalau ke Australia pakai perahu tradisional itu nggak didatengin pihak angkatan laut sana atau polisi laut sana, Bang? Ke sana didatangin, Pak. Jadi memang sebelum kita ke sana kita udah bersurat ya, kita ngurus Oh, izinnya, data kapalnya sudah kita masukin, data kru, data perlengkapan kita masukin semua. Jadi ada sebelum masuk ke Australia kita masukin surat ke customnya. Nanti mereka minta ngasih form, suruh kita isi semuanya itu. Ketika kita diizinkan baru kita boleh masuk. Jadi selama berlayar kemarin mendekati perbatasan itu di jam 12 siang yang kita pantau itu 2 hari pertama masuk ke perbatasan, setiap jam 12 siang itu lewat tuh pesawat di atas kapal. Lewat pesawat, di hari ketiganya datang kapal angkatan lautnya mungkin, atau customnya gitu. Karena kapalnya datang juga dari jauh, kemudian dia cuma komunikasi lewat radio untuk mastiin data perahu kita. Nah, ketika sampai ke Darwinnya baru betul dari imigrasinya naik untuk cek isi kapal. Apa data yang kita masukin itu benar apa enggak. Karena sebelum berlayar pun, sebelum keluar dari Indonesia, ada teman pelaut dari Australia sempat ngubungin kita, benar nggak niat kita berlayar ke sana, apalagi dengan pelaut tradisional, karena sering banget pelaut Indonesia itu kapal-kapalnya dibakar di perbatasan karena masalah kelengkapan dan perizinan di sana gitu. Jadi mereka suruh kita cek lagi, udah benar belum? Udah benar izinnya itu
dari agen yang ngurus di sana, iyain dan betul dari pemerintah pemerintah Australia yang keluarin izin gitu. Kadang kita dapat dari agen bahwa sudah diizinkan, ternyata pas sampai perizinan belum selesai gitu. Nah itu kalau kita bisa dibakar di sana, gitu. Oke, Bang punya rencana mau kemana lagi, Bang? Rencana berlayar masih ada sih. Yang pastinya saya tetap pengen berlayarnya pakai perahu tradisional Indonesia. Karena Sabang sampai Merauke ini kan banyak perahu Indonesia yang kecil ya, bukan sebesar Padewakang atau Pinisi, mungkin sekecil Jukung, Tandek, yang lebarnya itu paling 50 cm sampai 80 cm, tingginya itu sekitar 80 cm 1 meteran, panjang sekitar 4 sampai 6 meter gitu. Ya, mungkin pakai perahu-perahu seperti itu yang pengen saya layari. Karena misi saya itu pengen kenalin ke khususnya anak muda bahwa perahu tradisional itu perahu tradisional Indonesia itu banyak gitu loh. Dan kegiatan itu kita bukan cuma di darat, di laut pun iya gitu loh. Yang katanya nenek moyang kita orang pelaut itu ya benar di laut. Dulu kita punya banyak cerita bahwa kerajaan Nusantara ini, Sriwijaya, Demak, itu punya jayanya itu di laut gitu loh. Kerajaan Aceh sampai ngusir di Portugis dari sana itu pun dengan laut gitu. Nah, toh kenapa kita sekarang ninggalin semua kekayaan kita itu? Gitu dari situ saya pengen tetap bangkitin gitu. Walaupun cuman sampai sekarang tetap saya sendiri ataupun cuman nggak sampai 10 orang kita yang berminat dengan pelayaran tradisional ini ya kita tetap bergerak gitu, pengen tetap berlayar bahwa perahu tradisional Indonesia itu masih ada loh. Apalagi sekarang perahu modern itu makin banyak, mau bahan fiberglass, bahan aluminium, baja, banyak dan cara melayarkannya pun lebih mudah. Tapi kita nggak tergiur ke situ karena kecintaan kita sama si perahu tradisional Indonesia ini besar sekali dan kalau memang kita nggak cintai, kita nggak munculkan lagi, yang udah punah itu benar-benar akan punah dan nggak bakal diingat lagi gitu loh. Ya, ya. Apalagi catatan tentang perahu tradisional Indonesia kita itu nggak banyak. Sejauh ini saya cuma mendapat 2 buku loh tentang perahu Indonesia, itu pun yang nulis bukan orang Indonesia gitu. Dan itu saya yakin masih belum sedetail apa yang Indonesia punya, apa yang Nusantara punya gitu. Kita masih bisa ngegali lagi gitu. Ya ngegalinya seperti apa ya dengan ngejalaninnya. Kalau kita nyarinya cuma dari literatur buku mungkin siapa yang pernah nulis iya, tapi ada yang si penulis itu nggak datangin ya kita nggak punya gitu. Kita mesti datangin tempat-tempat yang punya cerita perahu tradisional itu gitu. Nah itu misi saya, jadi saya masih pengen tetap berlayar gitu. Berarti Anda simpen perahunya setelah dipakai, Bang? Setelah dipakai, kalau yang 2014, saya tadinya nyerahin ke Museum Bahari Jakarta, tapi waktu itu masalah komunikasi, kemudian Museum Bahari itu ujung-ujung nggak jadi ngambil, perahunya saya simpan ke bengkel sih. Perahunya sekarang ada di Cilebut, Jakarta, di Bogor, di bengkel perahu, tapi udah kondisinya udah rusak banget gitu. Jadi untuk berlayar lagi, saya akan bangun perahu yang baru atau nyari perahu bekas, terus direnovasi untuk menjadi bentuk yang seperti dulu, perahu tradisional betul, baru saya layar gitu. Wow. Wow. Tujuan pelayaran yang pasti dari desa asalnya si perahu, tujuannya kalau bukan ke Jakarta, ke Flores Lembata. Gitu. Lembata ada pantai selatan, Bang? Pantai, dia Laut Flores sama Laut Sawu ya, gitu. Jadi gelombangnya itu di bulan Desember sampai Februari. Kemudian kotanya sendiri dalam teluk, jadi cukup teduh lah untuk main layar di situ gitu. Wow. Wow. Luar biasa, Bang. Ada ya
orang seperti Anda ini. Ada Pak dan itu. Kapan rencana mau berlayar lagi? Belum sih Pak, rencana kemarin itu di bulan Mei ini, tapi masih pandemi, kemudian perahunya juga belum selesai bekerja, jadi nunggu gitu. Oke, oke. Oh. Anda nggak nulis buku, Bang? Kebetulan ya gitu, saya nulisnya itu sempat pengen nulis dan draftnya udah ada, tapi belum selesai. Sempat dibantu teman untuk nulis, ujung-ujung tulisannya itu sempat hilang, terus kita untuk nulis lagi nggak selesai-selesai. Udah malas. Untuk pelayaran yang kemarin ke Australia sempat udah ditulis sekarang, mungkin di tahun ini atau tahun depan udah bisa launching. Oke, oke. Gitu. Itu yang nulis teman dari Sulawesi Barat gitu. Itu saya pernah ngerasain ya cuma dari Lombok ke Bali ada gelombang besar itu sudah mual-mual, Bang. Itu Lombok Bali itu gelombangnya benar besar itu loh Pak. Besar. Karena penyempitan ini selat kan dari Laut Sawu, Samudra India masuk ke Laut Jawa. Nah itu penyempitannya itu jadi gelombangnya lebih besar di situ. Saya kemarin sempat kena gelombang juga di Selat Lombok sama Selat Bali itu. Yang penyeberangan Lombok ke Bali sama Bali ke Jawa. Itu beneran gelombang besar. Jadi sepanjang tahun setiap musim gelombang bulan Februari dengar berita ada perahu yang tenggelam ya nggak nggak aneh buat saya gitu karena emang gelombangnya gede di situ. Oke, oke. Nah, itu Anda pernah ngalamin begitu, Bang? Pernah Pak? Apa yang Anda lakukan? Udah mual begitu? Mual sih enggak. Yang pasti tetap tetap berlayar untuk ngelewatin si gelombang ini karena kita kalau berhenti malah makin ngerusakin perahu gitu. Kalau mual di laut sih sejauh ini pernah sekali dua kali, ya itu pun dalam kondisi perahunya sedang berhenti. Jadi ketika perahunya sedang berlayar tetap nggak mual. Ya balik lagi ke soal makanan tadi. Kalau betul kita makan dan menikmati, ya kita bisa ngelaluin semuanya gitu. Wah, udah nggak mikir mual paling ya. Udah Udah mikirnya mikir lagi. menyelamatkan diri kali ya. Iya, karena pas lagi berlayar itu kita ngerasa perahu itu ya badan kita gitu. Mungkin kondisi orang awam ketika nyetir mungkin nyetir mobil, kita nyetir itu kita bisa merasakan itu lampu sen belakang atau ban belakang kalau nggak lampu sen nggak nyala atau ban belakang lagi kempes itu kita bisa berasa kan gitu. Jadi tubuh kita itu menyatu sama si perahu ini gitu. Jadi ya itu tadi kalau gelombang yang kita pikirkan harus bisa melalui si gelombang ini. Wow. Oke, Bang. Terima kasih atas waktunya. Ya, Kita harus makasih ngobrol Pak lagi nih, Bang. jadi wawancara. Luar biasa. Kita harus ketemu di Lembata, Bang. Boleh, boleh. Ya, Ditunggu. ya, ya. Terima Bapak kasih. di Jakarta ya? Saya di Surabaya, Bang. Oh, Surabaya. Oke. Ya, ya. Surabaya saya cuma lewat doang sih. Lain kali harus Masih kegiatan di lain, Surabaya. lain kali bisa masuk ini, Bang, Angkatan Laut. Kemarin sempat mau masuk Angkatan Laut, kebetulan lagi acara apa gitu di situ, saya masuknya di Madura, di Batu Poron, di seberangnya, gitu. Oke, oke, oke. Dirayain sama Lanal sana gitu, pas masuk. Bisa, bisa. Lain kali kalau mau masuk ke Dewa Ruci juga bisa saya mintakan izin. Tapi Dewa Rucinya jangan dicolong, Bang. Enggak. Lalu itu hampir loh, kemarin Agustus 2020, harusnya kan sempat tuh mau buat acara apa kemarin ya, sama kadet-kadetnya Angkatan Laut yang baru, saya diajak sama Kapten Gita untuk ngajar di Dewa Ruci waktu itu. Tapi beliau keburu sakit dan meninggal, kemudian acaranya pun nggak jadi dijalanin kan, untuk pelayaran Dewa Ruci dari Surabaya ke Jakarta rencananya.
Oke. Oke, terima kasih, Bang. Makasih, Terima Pak. kasih. Ya, terima kasih terima kasih. Saya harus Sama-sama. interview lagi. Baik. Oke, terima kasih terima kasih. Ya. Iya.